Bagaimana kalau terkait ketidaktertiban? Ketidaktertiban di mana? Kita harus setensi dia di kantor, dia ya Kita terima, karena itu dari luar. Ya, ketidaktertiban dari luar harus diterima, tetapi kita olah itu menjadi kekuatan untuk menjadi contoh tertib. bagaimana kalau terkait ketidaktertiban? Ketidaktertiban di mana? Kita harus setensi dia di kantor, dia ya Kita terima, karena itu dari luar. Ya, ketidaktertiban dari luar harus diterima, tetapi kita olah itu menjadi kekuatan untuk menjadi contoh tertib. Kita setia dalam tertib. Beda kalau posisi kamu sebagai pengendali. Ada bedanya karena kamu punya otoritas. Kamu punya otoritas untuk mengharmoniskan keheningan kamu dengan keheningan orang lain. Mengharmoniskan ketertiban kamu dengan ketidaktertiban orang lain. Karena kamu punya otoritas. Jadi misal begini sekarang. Kita tidak punya otoritas untuk mengatakan stop dulu musik. Satu-satunya cara menerima. Misalnya di jalan. Kita tidak punya otoritas untuk menertibkan orang lain. Kita hanya punya otoritas menertibkan diri. Karena keberhasilan kita akan dilihat orang, maka dia mengundang otoritas kita itu untuk menjelaskannya. Kalau kita tidak punya apa-apa, jangan pernah. Kemudian kalau nonton otoritas, video tentang otoritas menegur, harus mencapai otoritas yang pelimpahan dari Tuhan. Jadi misalnya gini, katakan saja Dokter Maksi punya otoritas level dunia, dengan sekolah dia menjadi dokter spesialis kandungan. Otoritas itu bisa menjadi kekuatan untuk mendapat kepercayaan orang. Tetapi ketika otoritas itu tidak didukung oleh pelimpahan wewenang dari Allah, orang mundur pelan-pelan nanti. Orang tidak yakin. Ya. Bagaimana kita melibatkan Allah di dalam menjernihkan otoritas kita? Ya, kita melakukan pekerjaan kita atas nama kasih. Jadi begini. Oke. Engkau harus menertibkan dirimu sendiri. Engkau juga harus menertibkan dirimu sendiri dalam ukuran Tuhan. Yaitu tertib dalam kasih. Ketika engkau sudah tertib, engkau akhirnya punya dua sumber otoritas. Kuasa dan kasih.
asa dan asi. Nah, lalu ya kuasa 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 itu ada dua sumber sebenarnya. Pengetahuan tentang kebenaran dan delegasi wewenang. Kamu punya SK. Kamu punya SK, kamu manajer. Tapi kalau kamu tidak kombinasikan misalnya dengan dua itu dengan baik, tidak harmoniskan itu. Biar engkau pun dapat SK, tapi kalau engkau bodoh, akan mengalami kesulitan. Jadi jika bodoh, yang kamu hadapi adalah kesulitan. Tetapi, jadi otoritas itu tidak cukup. Harus ada otoritas asih. Maka engkau menjadi seorang yang powerful untuk menertibkan orang. Tetapi dalam perkembangan, karena kita dalam riuh rendahnya, oke, di rumah kita atau di mana, karena kita sudah mulai merubuhkan menara judgment. Dan kita menggantikannya dengan menara acceptance. Maka relasi kita itu boleh ribut, tetapi dia tetap menjadi anak yang menghormati mamanya. Mama yang tetap mengasihi anak. Karena kalau yang lain sekarang, sampai ada orang yang tidak mengakui mamanya. Sudah banyak yang tidak menerima mamanya, orang tuanya. Mengakui iya, tetapi tidak menerima. Nah, itu karena kita kita sudah kurang pengetahuan. Kita tidak melibatkan Tuhan di dalam menyelesaikannya. Nah, supaya pengetahuan kita yang kurang karena kesalahan kita masa lalu, Tuhan kalau mau menasehati anak, Tuhan, nasihatilah sendiri anakmu yang kau titipkan kepada saya. Pakailah mulut saya. Kalau tidak menemukan kata-kata bagaimana menasehatinya, itu artinya dia sendiri yang akan mengurusnya. Ketika engkau menemukan cara untuk mengatakannya, maka engkau dipercayakan untuk mengatakan. Jadi paling tidak inilah bagaimana bukan kita yang mengharmoniskan kehidupan kita. Allah.